Dan ayah bunda, khususnya para ayah hebat, calon ayah, jangan membayangkan komunikasi dengan anak kita itu terbangun dalam sekejap ketika kita awalnya nggak bisa atau abai untuk berkomunikasi secara baik dengan anak kita, tiba-tiba kita pengen komunikasi sebaik dengan anak-anak kita. Nggak bisa dikamuflase gitu. Jadi misalnya kita nggak pernah ngomong asik sama anak kita nih, dan kalau dalam bahasanya ayah mah nggak asik gitu ya, abi nggak asik, umi nggak asik gitu. Mereka akan merasa kita asik, itu ada prosesnya ya. Maka proses itu dimulai dari sekarang, harusnya sih dimulai dari dulu gitu, dalam fase perkembangan anak-anak kita. Tapi minimal oke lah kalau misalkan nggak ada kata yang terlambat, nggak ada kata terlambat lah gitu. Cuman memang harus dimulai dari sekarang, sehingga ketika nanti waktunya betul anak-anak itu harus ngomong kepada kita, mereka betul-betul merasa asik untuk ngomong ke kita daripada asik ngomong kepada orang lain, kepada temannya gitu. Karena ada penelitian juga, 62% anak-anak kita itu merasa kalau mereka mau ngomong sama orang tuanya itu, dalam benak mereka, pikiran mereka, orang tuanya itu akan merasa terganggu. Jadi mereka boro-boro mau ngomong sama kita karena di benak pikiran mereka 62% anak-anak kita itu kalau mau ngomong sama kita nih sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, adiknya, uminya, bundanya, itu dalam pikiran mereka ayah uminya ini akan merasa terganggu. Karena apa? Karena kita terbiasa memang tanpa sadar mungkin gitu ya, atau sebagian mungkin sadar tapi nggak peduli gitu ya, tanpa sadar ketika anak mau ngomong sama kita sudah kita blok. Kayak gimana sih? Anak baru mau ngomong sama kita waktu masih kecil nih, waktu masih anak-anak, kita baru pulang kerja gitu kan ya. Memang sih capek kan gitu ya, apalagi mungkin yang bawa kendaraan sendiri, habis macet-macetan di jalan, belum lagi ditambah misalkan habis dimarahin atasan misalkan gitu kan, udah empet banget lah pokoknya, pengen nyampe rumah itu pengen istirahat, habis sholat isya blek gitu tidur, kira-kira gitu ya. Tapi kok iya misalkan anak kita ternyata muncul gitu kan, tapi ayah, bapak, coba lihat nih gambar yang adik buat, kira-kira gitu ya. Kemudian apa bahasa kita? Kamu nggak tahu apa, ayah capek mau istirahat, ngeblok kita. Saya sering menyampaikan ya, usia anak-anak ketika dia sedang melakukan itu, dia mau menyampaikan gambar itu ayah, itu dia persiapkan dengan sedemikian rupa, gambarnya dia buat secara baik gitu. Maka ya ini pentingnya saling mengingatkan ya, misalkan itu lagi-lagi sesuatu yang manusiawi ketika misalkan kita lagi capek kayak gitu, kemudian terucap kayak gitu sama kita nih sebagai ayah misalkan ya, maka hadir di situ istrinya, colek lah kita, atau kemudian kasih bahasa isyarat atau bahasa ke kita, ingatkan. Intinya istri itu ingatkan, Abi kok gitu. Nah kita kalau diingatkan jangan baper, segera sadar gitu ya, oh iya ya, astagfirullah, istighfar, kemudian oh iya deh, gimana lagi. Dengan seperti itu ayah bunda, maka menjadi ayah yang asyik nanti bagi anak laki-laki kita, menjadi umi, menjadi bunda yang asyik bagi remaja putri kita, ini hanya tinggal waktu aja nanti gitu kalau itu sudah kita lakukan. Tapi kalau itu tidak pernah kita lakukan, ya jangan harap anak-anak kita merasa nyaman untuk ngomong kepada kita. Ya kalau dikasih tahu nanti misalkan ini ada fase nanti anak-anak kita suka dengan lawan jenisnya. Ketika memang sudah fase pubertas. Naudzubillah kalau dia suka dengan yang sama jenisnya kan gitu ya. Jeruk makan jeruk gitu, naudzubillah. Dan sekarang semakin kejadian loh, ayah bunda, jangan kita anggap remeh. Sama-sama laki-laki gitu ya, ada yang sama-sama perempuan gitu ya. Ini jangan sampai kemudian naudzubillah kejadian kepada anak-anak kita. Maka ketika anak-anak kita senang dengan lawan jenis, dia mau cerita nih, biasanya kan yang remaja putri ini kalau yang kayak gini nih kepada bundanya, ngomong, mau cerita, tadi apa dapat digodain sama si Anu gitu kan. Dan anak kita ini juga suka gitu, jangan kemudian langsung diceramain, kamu nggak boleh pacaran ya, gini.
ajak dia duduk. Oh gitu ya, gimana kak? Gitu. Coba deh cerita sama bunda. Coba deh cerita sama, misalnya kalau yang cerita ternyata anak laki-laki kita gitu ya. Coba deh cerita sama ayah, cerita sama abi, cerita sama umi. Ajak dia duduk, dengerin dulu gitu lah ya. Dengerin dulu. Ini kan kita yang repotnya itu kita nggak bisa menjadi pendengar yang baik. Dia sudah menyampaikan, baru kemudian kita berikan arahan, berikan tanggapan dan respon yang sesuai, yang tepat dan sesuai, tanpa kemudian menyakiti hati anak kita. Konsepnya adalah memberikan pemahaman ayah bunda.